Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan novel dari Perahu Kertas. selamat menyaksikan. Unsur intrinsik. 1. Tema utama novel ini adalah cinta, persahabatan, dan perjuangan merah impian. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup dua tokoh utama, Kugy dan Kenan, yang berusaha menemukan cinta sejati dan meraih cita-cita mereka. Tokohan Kugy, karakter yang ceria, kreatif, unik, dan memiliki imajinasi tinggi. Dia bercita-cita menjadi penulis dongeng meskipun dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Kenan, pria berbakat dalam melukis namun terjebak dalam tuntutan keluarga. Ia digambarkan sebagai sosok pendiam, sensitif, dan penuh idealisme. Nani, sahabat dekat Kugy. Ia bersifat perhatian dan peduli terhadap teman-temannya, namun seringkali terlalu ikut campur. Eko, kekasih Noni sekaligus sahabat Kugy dan Kenan. Ia humoris, santai, dan mendukung teman-temannya. 3. Alur yang digunakan adalah alur campuran, maju dan mundur. Ceria dimulai dengan pertemuan Kugy dan Kenan. Perjalanan mereka mengejar mimpi, konflik cinta, hingga akhirnya mereka menemukan cinta sejati. 4. Latar tempat: Bandung, Jakarta, Bali, dan Belanda. Tempat-tempat ini menjadi simbol perjalanan dan perkembangan hidup para tokoh. Latar waktu berlatar di era modern sekitar tahun 2000-an. Latar suasana cerita bervariasi mulai dari penuh kebahagiaan, harapan, hingga kesedihan dan perjuangan. 5. Gaya bahasa. Lestari menggunakan gaya bahasa yang ringan, puitis, dan penuh simbolisme. Banyak metafora yang membuat cerita terasa mendalam, seperti perahu kertas, dan melambangkan impian dan harapan. 6. Amanat. Jangan takut untuk mengejar mimpi meskipun dunia tidak selalu mendukung. Cinta sejati membutuhkan kejujuran, pengorbanan, dan keberanian untuk saling memahami. Perjalanan hidup tidak selalu mudah, tapi setiap pengalaman membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Novel ini mengajarkan pentingnya memahami diri sendiri, mengikuti panggilan hati, dan menghargai hubungan dengan orang lain. Unsur ekstrinsik. Biografi. Dewi Lestari, penulis Perahu Kertas, lahir di Bandung pada 20 Januari 1976. Selain sebagai penulis, ia juga seorang penyanyi dan pencipta lagu. Dewi dikenal lewat karya-karya seperti Supernova dan Perahu Kertas yang sering mengangkat tema pencarian jati diri, cinta, dan perjuangan hidup. Pengalaman hidupnya yang kaya termasuk dalam dunia musik dan spiritualitas memengaruhi gaya penulisnya yang emosional dan filosofis. 1. Nilai cinta dan persahabatan. Cinta sejati. Kisah cinta antara Kugy dan Kenan menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan sejati mampu melewati berbagai rintangan dan waktu. Mereka saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik meskipun mereka harus berpisah. Persahabatan. Selain cinta, persahabatan juga menjadi tema penting dalam novel ini. Persahabatan yang erat antara Kugy dan Lutung serta hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka mengajarkan kita tentang pentingnya mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun. 2. Nilai keberanian. Tokoh-tokoh dalam novel ini, terutama Kugy, menunjukkan keberanian untuk mengejar impian dan memilih jalan hidup yang mungkin tidak selalu mudah. Kugy berani mengambil keputusan untuk menjadi penulis. Meskipun tahu itu penuh tantangan, keberanian untuk mengejar cita-cita meskipun menghadapi keraguan dan ketidakpastian adalah salah satu nilai penting dalam novel ini. 3. Nilai pencarian jati diri. Pencarian jati diri menjadi tema utama dalam novel ini. Tokoh-tokoh seperti Kugy dan Kenan mengalami proses mencari identitas diri mereka dalam perjalanan hidup mereka. Mereka harus mengenal siapa diri mereka sebenarnya sebelum mereka bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Ini mengajarkan nilai pentingnya refleksi diri dan keberanian untuk berubah. 4. Nilai ketulusan. Karakter-karakter dalam Perahu Kertas banyak yang menunjukkan ketulusan baik dalam hubungan, cinta, perdamaian maupun dalam pekerjaan mereka. Kenan misalnya selalu menunjukkan sikap tulus
dalam memperlakukan orang lain, termasuk kepada Kugi, meskipun mereka memiliki banyak perbedaan. 5. Nilai keluarga. Hubungan keluarga dalam novel ini juga menjadi tema penting meskipun tidak selalu mulus. Keluarga tetap menjadi tempat yang penting bagi tokoh-tokoh dalam novel ini untuk mencari dukungan dan kasih sayang. Kasih sayang dan pengertian dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan karakter-karakter utama. Situasi dan kondisi masyarakat. Novel ini berlatar belakang masyarakat perkotaan Indonesia yang modern, dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mencari identitas dan impian. Masyarakat pada waktu itu yang semakin terbuka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi juga tercermin dalam dinamika hubungan antar tokoh yang terbuka, komunikatif, dan beragam. Secara keseluruhan, unsur-unsur ekstrinsik ini memberikan konteks yang lebih dalam terhadap tema-tema yang diangkat dalam Perahu Kertas, mencerminkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia pada masa itu. Kebahasaan, majas metafora perbandingan tidak langsung. Hidup ini seperti perahu kertas yang bisa melaju kemana saja jika diayunkan angin. Di sini perahu kertas melambangkan hidup yang penuh ketidakpastian dan tergantung pada kondisi eksternal seperti angin. Yang kedua, majas personifikasi pemberian sifat manusia pada benda mati. Matahari sudah mulai mengintip malu-malu di balik awan. Matahari digambarkan seolah memiliki sifat malu-malu, memberikan kesan bahwa alam pun memiliki perasaan. 3. Majas hiperbola, salah guna atau melebihkan. Rasa rindu ini begitu besar seolah bisa menenggelamkanku dalam lautan kesepian. Rasa rindu digambarkan sangat berlebihan, melebihkan dampak emosional yang dirasakan oleh karakter. 4. Majas simile, perbandingan langsung. Kau seperti bintang di langit malam, selalu ada meskipun tak terlihat. Dalam kalimat perbandingan langsung menggunakan kata seperti, menggambarkan seseorang yang selalu hadir dalam hidup meskipun tidak selalu nampak. 5. Majas litotes, pernyataan yang membuat pengurangan atau merendahkan. Aku tidak terlalu peduli, hanya sedikit saja merasa kehilangan. Kalimat ini merendahkan perasaan sebenarnya meskipun dalam pernyataan karakter tersebut merasa sangat kehilangan. Pembahasan selanjutnya itu adalah citraan dalam novel Perahu Kertas. Yang pertama itu terdapat citraan visual atau penglihatan. Contoh dari novel tersebut ada di kutipan, di bawah langit yang luas itu, perahu itu melaju dengan tenang, membawaku ke tempat yang tidak aku tahu. Nah, maksud dari kutipan tersebut adalah langit yang luas menggambarkan kebebasan dan tak terbatasnya kemungkinan dalam hidup. Jadi itu makna dari kutipan tersebut. Nah, yang kedua itu ada citraan auditori atau pendengaran. Kutipan dari citraan auditori itu adalah suara ombak yang menghantam perahu itu terdengar seperti sebuah lagu penghantar tidur, menenangkan hati yang gelisah. Jadi kutipan tersebut memaknai suara ombak ini menggambarkan ketenangan yang dibutuhkan oleh karakter meskipun ada ketegangan dalam perasaan mereka. Yang ketiga ada citraan emosional atau perasaan. Kutipan tersebut contohnya ada di hatiku terasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan, tak tahu arah mana yang harus dituju. Jadi dalam kutipan tersebut itu maksudnya citraan ini menggambarkan kebingungan dan keresahan batin yang dialami oleh karakter yang ada di Perahu Kertas. Yang terakhir ada pembahasan amanat. Amanat dalam novel Perahu Kertas karya di Lestari mencakup beberapa pesan moral penting. Yang pertama itu ada kesabaran dan ketabahan. Jadi pembaca diajarkan untuk selalu bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua itu maknanya amanatnya ada realitas hidup. Tidak semua cita-cita akan terwujud, sehingga penting untuk menerima kenyataan dan bijak dalam membuat pilihan. Yang ketiga, pentingnya persahabatan dan sebuah mimpi. Novel ini menekankan
nilai persahabatan dan keberanian untuk memperjuangkan mimpi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi